Ada kemungkinan seluruh galaksi Bima Sakti kita terletak di wilayah yang disebut void ruang angkasa. Ini adalah wilayah di mana hanya ada sedikit materi dibandingkan dengan sudut-sudut lain di alam semesta yang kita kenal dan jauh lebih tidak padat daripada di tempat lain di alam semesta. Dengan kata lain, kita mungkin berada di dalam gelembung udara di dalam kue. Jika itu benar, berarti kita lebih kesepian dari yang kita duga. Di alam semesta kita, semua galaksi terus bergerak menjauhi satu sama lain. Untuk memahami seberapa jauh mereka bergerak menjauh, para ilmuwan menggunakan sesuatu yang disebut konstanta Hubble limiter. Ini seperti speedometer untuk galaksi. Tapi ada misteri kosmik yang disebut tegangan Hubble. Hal ini menantang apa yang kita ketahui tentang pemuaian alam semesta. Para ilmuwan biasanya menganggap konstanta Hubble limiter sebagai pemandu yang bisa diandalkan. Namun, pengamatan terbaru kita mempertanyakan keandalan ini. Kecepatan yang kita lihat dalam kehidupan nyata tidak sesuai dengan jarak yang kita hitung dan perkirakan. Pengamatan ini tidak yakin mengapa pengukuran ini tidak sesuai. Para peneliti mengikuti pergerakan supernova dan melihat bahwa alam semesta tampak mengembang lebih cepat di sekitar kita daripada yang terjadi secara keseluruhan. Seolah-olah alam semesta secara aktif menghindari kita secara khusus. Setelah mempertimbangkan hal ini, mereka mulai berasumsi bahwa kita semua mungkin hidup dalam void kosmik. Void kosmik adalah ruang kosong yang sangat luas di antara galaksi-galaksi. Void-void ini membuat seluruh dunia kita tampak seperti spons besar. Yuk kita kembali ke awal, hanya sepersekian detik setelah Big Bang. Tepat setelah permulaan segala sesuatu, alam semesta merupakan plasma yang panas dan mampat. Plasma itu hanya memiliki variasi kerapatan yang sangat kecil yang disebut fluktuasi kuantum. Setelah Big Bang, alam semesta mulai mengembang. Fluktuasi kuantum itu tumbuh bersamaan dengan itu, menciptakan wilayah dengan kerapatan materi yang berbeda-beda. Karena itu, alam semesta tidak mengembang kemana-mana secara seragam. Sebaliknya, gumpalan-gumpalan kecil materi mulai berkumpul bersama dan dalam waktu yang lama membentuk struktur masif galaksi. Galaksi-galaksi tersusun dalam dinding-dinding dan filamen-filamen yang sangat besar dengan celah-celah yang sangat besar di antaranya. Celah-celah ini adalah void yang juga dikenal sebagai ruang gelap. Void-void ini tidak benar-benar kosong. Faktanya, void-void ini sebenarnya menyimpan lebih dari 15% jumlah materi yang ditemukan rata-rata di seluruh alam semesta. Di dalamnya masih terdapat gas, debu, materi gelap, bahkan bintang dan galaksi. Akan tetapi kerapatannya lebih rendah daripada wilayah yang memiliki galaksi, yaitu sekitar 1/10 dari kerapatan materi rata-rata. Karena itu kita menganggapnya hampir kosong. Biasanya void-void ini memiliki diameter berkisar antara 30 hingga 300 juta tahun cahaya. Jarak yang sangat jauh, bahkan dalam skala ruang angkasa. Sebagai perbandingan, sebagian besar planet dan nebula yang telah kita temukan sejauh ini memiliki jarak ratusan bahkan jarang yang mencapai ribuan tahun cahaya dari kita. Dalam kasus void, jika kamu berada di tengah-tengah void, maka akan tampak seperti kegelapan abadi. Bintang-bintang terdekat akan berada sangat jauh sehingga hampir tidak terlihat olehmu. Beberapa di antaranya sangat besar, mereka dikenal sebagai super void. Yang terbesar yang diketahui manusia dinamai void raksasa, saking besarnya kita bahkan tidak bisa membayangkannya. 1, miliar tahun cahaya jauhnya dengan diameter 1,3 miliar tahun cahaya. Iya, pada dasarnya ini adalah ruang hampa udara raksasa yang gelap, namun ruang hampa raksasa ini tidak sepenuhnya kosong. Di dalam void raksasa ini terdapat 17 gugus galaksi yang terpisah, namun ini mungkin bukan kekosongan terbesar di dunia kita. Ada sesuatu yang disebut bintik dingin CMB. Ini adalah area yang luar biasa besar dan dingin di alam semesta kita yang kita lihat melalui gelombang mikro. Area ini sangat menonjol di peta alam semesta kita dengan temperatur yang sangat rendah dan para ilmuwan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari tahu benda apa ini. Pada tahun 2000, para ilmuwan mengusulkan bahwa tempat ini mungkin merupakan super void dan mungkin terbesar yang pernah ada. Bahkan lebih orisinil lagi dengan yang satu ini, mereka menyebutnya sebagai void super raksasa.
Jika benar, tempat ini akan menjadi sebuah kekosongan berdiameter 1,8 miliar tahun cahaya, sekitar 1000 kali lebih besar dari void pada umumnya. Tidak semua orang berpikir bahwa hal itu mungkin terjadi, jadi para ilmuwan terus memperdebatkan hal ini untuk sementara waktu. Ada teori lain yang menarik tentang tempat ini. Seorang peneliti mengemukakan bahwa tempat ini mungkin merupakan jejak dari tabrakan kita dengan dunia paralel. Ini adalah hipotesis yang cukup berani, tapi sayangnya tidak ada cara bagi kita untuk mengkonfirmasi atau menyangkalnya dengan teknologi yang kita miliki saat ini. Bagaimanapun ketika alam semesta mengembang, void-void ini akan membesar dan dinding-dinding yang menghubungkan gugus-gugus galaksi akan merenggang dan pecah. Pada akhirnya void-void itu akan menyatu, meninggalkan gugus-gugus galaksi yang terikat secara gravitasi sebagai pulau-pulau dalam kekosongan yang mengembang. Dengan kata lain, cepat atau lambat, kekosongan yang sangat besar itu akan melahap semua yang ada di dunia ini. Jadi ternyata kita mungkin merupakan peristiwa langka di sebuah supervoid, salah satu dari 15% materi. Hal ini menjelaskan mengapa kita dikelilingi oleh galaksi yang relatif sedikit. Penemuan ini jika benar akan menantang model standar kosmologi yang telah dibuat dengan bantuan Albert Einstein. Ini berarti gravitasi secara umum berperilaku berbeda dari apa yang kita harapkan. Menurut model standar, kerapatan yang begitu rendah seharusnya tidak ada. Oleh karena itu, para ilmuwan harus mengeksplorasi dan mempertimbangkan ide ini secara menyeluruh. Ini mungkin akan menantang pemahaman fisika kita yang sangat mendasar. Para ilmuwan menyebutnya lubang lokal. Penemuan lubang lokal ini bisa jadi merupakan petunjuk untuk menjelaskan paradoks Fermi. Mungkin di bagian alam semesta yang spesifik ini, tempat kita berada, kemungkinan kehidupan cerdas berkembang di tempat lain di dekatnya sangat kecil. Mungkin semua makhluk hidup berada di suatu tempat di luar supervoid kita. Tapi bukan berarti kita harus kehilangan harapan atau bahwa kehidupan di tempat lain di sekitar kita tidak mungkin ada. Bahkan kehidupan di alam semesta mungkin jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Kita tahu kalau planet-planet dalam seperti Merkurius dan Venus tidak ramah dengan kondisinya yang ekstrem. Namun, Venus terlihat menarik karena meskipun planet ini sangat toksik, para ilmuwan percaya bahwa planet ini sangat mirip bumi di masa lalu. Venus bahkan bisa menjadi tuan rumah bagi kehidupan. Sayangnya Venus terlalu dekat dengan matahari dan semua kondisi yang bagus itu menguap seiring waktu. Tapi, ada kemungkinan kehidupan mikroba bisa bertahan di awan-awannya yang tinggi. Mars, gurun yang dingin, mungkin juga merupakan tempat yang lebih bersahabat di masa lalu dengan sungai dan danau. Meskipun sekarang tidak memiliki atmosfer yang melindungi, kehidupan purba mungkin pernah ada di sana. Dalam hal ini akan meninggalkan fosil-fosil yang potensial dan mikroba bawah tanah masih bisa bertahan hidup. Kita telah menemukan beberapa tanda-tandanya, tetapi masih memperdebatkan apakah benda-benda ini benar-benar organik atau tidak. Planet-planet raksasa gas seperti Jupiter dan Saturnus, serta planet raksasa es tidak ideal untuk kehidupan. Tapi bulan-bulannya menawarkan harapan. Europa memiliki lautan di bawah permukaan esnya, sehingga menjadikannya titik panas yang potensial. Enceladus melepaskan air ke ruang angkasa, membawa molekul-molekul kompleks yang mengisyaratkan adanya kemungkinan-kemungkinan menarik. Dan Titan juga sangat unik, memiliki material cair di permukaannya, sungai dan danau hidrokarbon. Meskipun suhunya yang sangat dingin tidak cocok untuk kehidupan, para ilmuwan mempertimbangkan apakah Titan bisa menjadi tuan rumah bagi kehidupan dengan jenis kimia yang berbeda. Namun kita membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memeriksa semua benda langit dan mempelajarinya dengan baik. Kita belum pernah mengirim apapun sejak masa Voyager 2, tapi jika kita beruntung, kita mungkin bisa menjelajahi tata surya kita di abad ke-21 ini. Bagaimanapun ada banyak potensi kehidupan bahkan di tata surya kita sendiri, belum lagi planet-planet dan galaksi-galaksi yang kita temukan di sekitarnya. Menurut perkiraan, alam semesta yang bisa diamati yang bisa kita lihat mungkin memiliki sekitar 5,3 triliun planet yang bisa dihuni.
Salah satu kandidat yang paling mungkin sejauh ini adalah Kepler 186f. Planet ini merupakan planet yang berpotensi mirip Bumi, tapi ukurannya hanya 10% lebih besar dari Bumi. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah, bintang yang sedikit lebih redup, lebih dingin, tapi lebih panjang umurnya daripada matahari. Jaraknya hanya sekitar 490 tahun cahaya yang mungkin terdengar sangat jauh, tapi ingat jarak supervoid yang sudah kita bahas? Jadi meskipun kita benar-benar berada di sebuah supervoid, kita masih beruntung karena masih ada banyak galaksi dan planet di sekeliling kita. Jika suatu hari nanti kita bisa menemukan cara untuk menjelajah alam semesta, meninggalkan lubang hitam mungkin tidak akan menjadi masalah. Manusia terbang sampai keluar bumi supaya bisa melihatnya dari kejauhan. Planet kita bersinar terang bagai lampu hias. Kota-kota besar terlihat mirip titik kuning di malam hari. Dan di siang hari, kita bisa mengamati struktur unik seperti pulau berbentuk pohon palem di Uni Emirat Arab atau tembok besar Tiongkok yang membentang di seantero negeri. Begitulah cara manusia membuktikan eksistensinya. Okelah, yuk arahkan teleskopnya ke planet lain. Di Mars, cuma ada gurun kosong tanpa tepi. Kalau di Venus, ada batu dan gunung berapinya. Saat kita melihat keluar angkasa nun jauh di sana, semua planet begitu kosong dan terbengkalai tanpa jejak peradaban sama sekali. Banyak orang meyakini ada kehidupan lain yang mirip dengan di bumi. Nah, ini galaksi kita. Di dalamnya terdapat miliaran bintang yang serupa dengan matahari. Dan ini seluruh alam semesta yang bisa teramati. Di sini ada miliaran galaksi serupa. Jumlah total bintangnya sulit diprediksi dan di dekat masing-masing bintang bisa saja ada planet like Huni. Kemungkinan kita belum bisa menemukan kehidupan di planet lain karena lokasinya jauh di bawah permukaan. Misalnya saja Europa, salah satu satelit Jupiter ini sedikit lebih kecil dari bulan dan strukturnya menyerupai telur rebus. Permukaan Europa berupa kerak es yang keras, tapi kalau permukaannya dibor lumayan dalam, akan ada inti Europa yang berwujud cair. Jupiter dan satelitnya sangat jauh dari matahari, sehingga suhunya sangat dingin, yaitu sekitar minus 170 derajat Celcius. Di sana, air akan langsung berubah wujud menjadi es. Meski begitu, gaya gravitasi Jupiter sangat kuat. Karena itulah di Europa ada banyak gesekan, dan intinya juga makin panas. Karena terkena panas, esnya mencair, dan kemudian terbentuk lapisan air melimpah di bawah permukaannya. Kita tahulah ya, air merupakan dasar dari semua kehidupan. Bisa jadi di dalam lautan Europa juga ada bakteri sederhana. Siapa tahu kan di luar sana memang ada kehidupan. Mungkin ada ikan yang berpenampilan unik karena gravitasinya lemah. Ikan yang hidup di sana juga kelihatan beda. Mungkin ada juga paus pemakan plankton. Pada tahun 2009, para ilmuwan menemukan GJ1214. Seluruh area di planet ini diselimuti lautan dan jaraknya sekitar 40 tahun cahaya dari bumi. Sekitar 75% masanya berupa air, tapi suhunya super ngebul. Sampai-sampai airnya akan langsung menguap dan berubah wujud menjadi air super cair. Di planet ini ada banyak sekali uap yang kepadatannya mirip dengan air. Dalam kondisi seperti ini, kehidupan gak akan bisa terbentuk. Namun begitu, para ilmuwan baru saja menemukan sekitar 24 planet yang kondisinya lebih baik daripada di bumi. Mereka menamakannya super habitable atau sangat like Huni. Semua planet ini mengorbit bintang jauhnya di zona like Huni. Jarak planet dan bintang induknya sangat pas. Kalau di tata surya kita, Venus, Bumi, dan Mars masuk dalam zona ini. Planet yang termasuk super habitable harus 10% lebih besar dari bumi dan gravitasinya juga harus lebih kuat supaya atmosfernya lebih padat. Kalau suhunya 8 derajat lebih tinggi dari suhu bumi, planet ini akan lebih lembab sehingga organisme bisa hidup di sana. Semua planet ini memang memenuhi kriteria sebagai super habitable, tapi para ilmuwan belum bisa memastikan kalau di sana memang ada kehidupan. Ciri utama adanya peradaban maju yaitu gelombang radio. Oke, gini ya, semisal ada planet like Huni mirip bumi. Setelah evolusi, makhluk cerdas seperti manusia muncul di planet ini. Tubuhnya jauh lebih tinggi karena gravitasi di sana
karena lemah. Matanya juga beradaptasi dengan cahaya bintang lain yang jauh lebih terang dari matahari. Maka lambat laun peradaban ini harus menggunakan gelombang radio untuk saling berkomunikasi. Gelombang ini ibarat suara lantang yang keluar dari pengeras suara. Manusia di bumi sangat mengandalkan gelombang radio dan pancarannya lumayan kuat. Kalau di planet tetangga ada teleskop radio, penghuninya pasti akan tahu kehidupan di bumi memang sedang berkembang. Sejumlah teleskop radio di bumi telah diarahkan keluar angkasa menunggu sinyal dari alien. Dan sampai saat ini kita belum menerima sinyal apapun. Tapi bukan berarti nggak ada planet yang memancarkan gelombang radio loh ya. Kita perlu mempertimbangkan jarak. Oke, kita perlu terbang sejauh 200 tahun cahaya menuju bintang lain. Semisal ada planet X yang memang punya kehidupan. Peradabannya cukup maju dan penghuninya memanfaatkan gelombang radio. Mereka mengirimkan gelombang pertamanya keluar angkasa dan teleskop radio kita baru bisa menerimanya 200 tahun kemudian. Begitupun dengan sinyal yang dikirim dari bumi menuju planet tersebut. Komunikasi radio di bumi baru muncul sejak tahun 1895. Jadi, sinyal radio kita baru akan sampai di planet X pada tahun 2095 dan saat itulah alien akan mendengarkan suara kita. Tapi bunyi ini nggak akan berlangsung lama karena tiap tahun teknologi kita semakin canggih. Kita mulai menggunakan komunikasi seluler, TV kabel, dan serat optik sehingga volume spektrum radio di bumi menurun. Dalam sekejap saja planet lain pun nggak akan bisa mendeteksinya lagi. Begitupun saat sinyal dari sana dipancarkan ke bumi. Jadi gelombang radio yang berasal dari peradaban lain hanyalah bunyi ping singkat pada skala kosmik dan kita nggak bisa langsung menyimpulkan kalau gelombang radionya diam, berarti kehidupan di luar angkasa memang nggak ada. Sebagai solusi, kita perlu bikin teleskop raksasa yang bisa mengambil foto langsung dari planet yang mungkin berpenghuni. Dengan memperbesar fotonya, kita akan bisa melihat kota asing dengan bangunan tinggi dan banyak antena. Tapi sampai saat ini, kita belum bisa mengamati sampai ke situ. Kita bisa aja kan memotret Mars dan satelitnya, tapi kualitas gambarnya malah mengecoh. Misalnya saja, Sidonia, kelihatannya kayak ada bentuk wajah manusia di planet merah. Hal ini langsung dihubung-hubungkan dengan peradaban kuno di Mars yang telah membuat patung atau tugu. Teori yang lebih bombastis justru menyatakan objek ini sebagai fosil manusia raksasa yang seluruh tubuhnya terkubur di bawah pasir. Padahal sebenarnya itu cuma bukit. Angin kencang telah menghasilkan cekungan di area bukit, lalu sebagian orang menganggapnya sebagai mata dan mulut manusia. Contoh lainnya yaitu monolit di Phobos, satelit Mars. Ada rumor yang menyatakan kalau di Phobos terdapat batu halus raksasa hampir setinggi piramida Khufu. Kemudian muncul banyak teori soal peradaban yang membangunnya. Tapi ternyata objek itu cuma batu. Banyaknya bintang dan planet sangat memungkinkan adanya kehidupan lain di luar sana. Kenapa makhluk luar angkasa nggak datang ke bumi aja? Kalaupun memang ada, mungkin karena kita telah mengira proses perkembangan kehidupan di seluruh alam semesta berlangsung dalam skenario yang sama. Bentuk kehidupan sederhana muncul, kemudian terjadi evolusi, lalu peradaban kian maju dan teknologinya makin canggih. Nah, sama seperti di bumi, di planet lain pun juga terjadi bencana yang kemudian memicu kepunuhan massal. Contohnya meteorit. Mungkin suatu peradaban di luar sana telah siap menjelajahi luar angkasa, tapi kemudian ada meteorit besar sama seperti petaka yang telah memusnahkan dinosaurus dari bumi. Lalu kehidupan di sana dimulai lagi dari nol. Selain itu, semakin maju suatu peradaban, semakin riskan juga mereka akan terpuruk dalam kehancuran. Kemungkinannya, para ilmuwan yang lagi bereksperimen dengan mesin seperti Large Hadron Collider tiba-tiba menciptakan lubang hitam. Objek ini kemudian menelan semua benda lain di sekitarnya dan terus membesar. Seluruh kota yang berteknologi super canggih plus seisi planet akhirnya lenyap. Kemungkinan lainnya misalnya perjalanan melalui wormhole atau lubang cacing. Terowongan dalam ruang waktu ini bisa menghubungkan alam semesta yang berlainan. Alien bisa saja melakukan perjalanan melewati lubang ini, kemudian nggak tertarik lagi untuk kembali ke habitat asalnya. Tapi bisa juga sih kehidupan di bumi memang unik. Lokasi tata surya kita sudah sangat pas di galaksi Bima Sakti. Di galaksi ini, ledakan supernova terus-terusan terjadi. Radiasi yang dihasilkan bisa menghancurkan berbagai objek hingga sangat jauh. Tapi tata surya kita terletak di orbit galaksi yang sangat pas, sehingga bisa terlindung dari ledakan tersebut. Faktor lainnya yaitu bulan. Menurut teori pembentukan bulan, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, meteorit seukuran Mars menabrak bumi.
Kalau arah benturannya lurus, bumi bisa-bisa hancur lebur. Dan kalau meteorit itu cuma nyerempet bumi, serpihannya akan berterbangan di angkasa. Tapi titik benturannya sangat tepat sasaran, sehingga sebagian meteorit tetap berada di orbit bumi, lalu menghasilkan bulan. Satelit alami kita kemudian menstabilkan rotasi bumi dan memanaskan intinya dengan gaya gravitasi. Baru kemudian bumi menghasilkan medan magnet yang bisa melindungi kita dari angin surya. Ilmuwan lain meyakini biokimia dari bentuk kehidupan di luar bumi bisa saja berlainan. Komponen utama di tubuh kita terdiri dari karbon dan air. Tapi karbon bisa diganti dengan silikon atau fosfor, dan air bisa diganti dengan amonia atau metana. Atom-atom ini bisa membentuk molekul dengan rupa yang berbeda, kemudian menyatu dan menghasilkan organisme hidup. Kalau unsur pembentuknya seperti ini, bentuk kehidupannya juga tentu berlainan dari bumi. 1994, saat itu gelap, jadi tidak ada yang melihat dua siluet yang membuka pintu keluar darurat dari kompleks kubah kaca di Arizona yang dikenal sebagai Biosfer 2. Mereka bertekad untuk membebaskan 7 orang yang terkurung di dalamnya selama sebulan, mempertaruhkan nyawa mereka atas nama sains. Misi tersebut berhasil, namun mereka harus berhadapan dengan tuduhan masuk tanpa izin dan vandalisme. Pengacau itu adalah Abigail Elling dan Mark Van Tillo. Mereka adalah salah satu dari 8 iblis malang pertama yang tinggal di tempat itu sebagai kelinci percobaan. Dan mereka tidak ingin orang lain mengalami kengerian yang sama seperti yang mereka alami. $150 juta dihabiskan untuk melihat apakah manusia dapat menciptakan kondisi kehidupan yang cocok di planet lain seperti Mars. Untuk melakukan hal ini, para ilmuwan membangun dunia mini dengan lebih dari 3.000 spesies tanaman dan hewan. Biosfer 2 adalah habitat seluas 3 hektar yang tertutup rapat, lengkap dengan hutan hujan mini, pantai pribadi dengan terumbu karang, padang rumput sabana, rawa-rawa, dan bahkan gurun. Antara tahun 1991 hingga 1993, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Kelompok yang terdiri dari 8 orang yang terkurung di dalam itu menyebut diri mereka Biospherians, mengenakan pakaian seperti Star Trek, menanam makanan mereka sendiri, dan menghirup udara mereka sendiri. Mereka memulai dengan harapan tinggi dan sarapan ala hotel bintang 5, namun keadaan berubah menjadi lebih kelam setelah beberapa bulan. Seluruh tim kelaparan dan berubah menjadi oranye. Di Biosfer 1, yang merupakan bumi yang sebenarnya, kamu dapat memesan pizza dalam 2 menit. Tapi di dalam Biosfer 2, mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuat margarita. Mereka harus memanen gandum untuk adonan dan memerah susu kambing untuk keju. Tujuannya adalah untuk benar-benar mandiri, dan mereka menjadi bagian dari atmosfer secara harfiah. Ketika mereka mengembuskan napas, CO2 memberi makan ubi jalar yang mereka tanam, dan ubi jalar itu menjadi bagian dari mereka karena mereka pada dasarnya memakan karbon yang sama berulang kali. Mereka makan ubi jalar begitu banyak sehingga kulit mereka berubah menjadi oranye karena kelebihan beta-karoten. Situasi yang tampak lucu pada saat itu menyoroti masalah besar. Hasil panen di Biosfer 2 sangat mengecewakan dan para kru kelaparan. Mereka menjadi gila karena kelaparan dan saat-saat kemarahan yang tiba-tiba membuat mereka melakukan hal-hal yang patut disesali, seperti mencuri pisang dari gudang bawah tanah. Pada suatu saat, lemari pendingin harus dikunci. Selama 6 bulan pertama, masing-masing dari mereka kehilangan berat badan antara 8 hingga 26 kg. Setiap hari seseorang bertugas menimbang makanan segar untuk juru masak, mencatat informasi tentang nutrisi ke dalam komputer untuk memastikan para kru mencapai target kalori, protein, dan lemak yang direkomendasikan. Awalnya, makanan disajikan secara prasmanan. Namun ketika para kru semakin lapar, para juru masak mulai membagi makanan mereka dengan cermat ke dalam porsi yang sama. Makanan mereka kebanyakan ubi jalar, wortel, buah-buahan, dan sesekali daging pada hari Minggu. Diharapkan dapat membuat mereka tetap bertahan selama 80 jam kerja per minggu yang melelahkan dengan kerja fisik yang berat. Para Biospherian meninggalkan setiap waktu makan dalam keadaan lapar. Dan mereka terus bermimpi tentang hamburger McDonald's, sushi, Snickers bar, dan kue keju. Udara di sana hampir habis. Seluruh tempat itu benar-benar tertutup rapat dengan kaca dan baja di bagian atas dan lantai baja yang kokoh di bawahnya.
Para manajer memastikan untuk memeriksa semua yang masuk agar menghindari bahan sintetis yang mengeluarkan gas berbahaya. Ruang tamu dilengkapi dengan wall dan kayu, dan mereka tidak bisa menggunakan deodoran kimia atau meniup lilin ulang tahun. Biosperians mengandalkan makanan yang mereka tanam dan hutan hujan mini mereka untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat, tenggelam dalam emisi karbon dioksida mereka sendiri, dan yang terburuk, mereka tidak tahu mengapa. Dengan 9 bulan percobaan yang tersisa, kadar oksigen telah turun dari 21% menjadi sekitar 15%, yang terasa seperti tinggal di puncak gunung Fuji. Mereka merasa tidak enak, pada dasarnya menyeret diri mereka sendiri di sekitar biosfer. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah kalimat tanpa berhenti untuk mengambil napas. Kemudian sleep apnea mulai menyerang, dan beberapa dari mereka terbangun dengan terengah-engah. Untuk menurunkan tingkat karbon di dalam biosfer 2, mereka mencoba beberapa langkah putus asa, seperti menanam tanaman seperti orang gila, mengurangi penyiraman tanah sebanyak mungkin, dan bahkan berhenti mengolah tanah. Tidak ada yang berhasil, jadi semua orang setuju bahwa mereka telah mencapai titik terendah dan meminta bantuan. Truk berpendingin datang untuk memompa oksigen murni ke biosfer 2. Begitu gas mulai mengalir, mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berlarian. Ekosistem menjadi sangat berantakan. Burung kolibri dan lebah madu lenyap setelah beberapa bulan, sehingga tanaman tidak lagi mengalami penyerbukan. Cacing dan tungau menyerang tanaman, dan kecoa mengambil alih. 4 spesies kecoa dibawa masuk untuk mendaur ulang bahan organik, tetapi kecoa rumah tangga biasalah adalah penyintas sesungguhnya. Kecoa-kecoa itu entah bagaimana menyelinap masuk dan berkembang biak menjadi ancaman serius bagi tanaman. Pada malam hari, dapur dibanjiri kecoa segera setelah lampu padam. Untuk mengatasi serangan kecoa, kelompok ini mengolesi cangkir kopi dengan pelumas dan menaruh potongan pepaya di dalamnya sebagai umpan. Kecoa-kecoa akan memanjat ke dalam, tetapi mereka tidak bisa memanjat sisi-sisi yang licin untuk melarikan diri. Lapar, kekurangan oksigen, berurusan dengan serangga-serangga, itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Perdebatan sengit menyebabkan gelas dilempar dan orang diludahi. Akhirnya seluruh kelompok terpecah menjadi 2. Mereka berhenti berbicara dan bisa berjalan saling berpapasan di lorong-lorong tanpa melakukan kontak mata. Separuh dari mereka menginginkan lebih banyak makanan dan oksigen untuk melanjutkan penelitian dengan bermartabat. Sementara separuh lainnya percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar, tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya, ruang yang disegel itu telah dibobol jauh sebelum semua itu terjadi. Hanya 2 minggu setelah mereka masuk ke dalam, seorang biosperian bernama Jane Pointer memotong ujung jarinya dalam sebuah kecelakaan saat memasak nasi. Dr. Missy mencoba menjahit ujung jarinya kembali tapi tidak berhasil, dan jarinya menghitam dalam beberapa hari. Dia pergi ke rumah sakit di luar untuk menjalani operasi, dan beberapa jam kemudian, dia menyelinap kembali ke dalam, membawa tas ransel yang penuh dengan persediaan seperti komponen komputer dan film berwarna. Para wartawan baru mengetahui pengiriman diam-diam itu berbulan-bulan kemudian, dan karena itu, banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas seluruh eksperimen tersebut. Media memperlakukan eksperimen ini seperti reality show dengan menyebutnya sebagai hiburan ekologis yang trendy. Berita utama di seluruh dunia membuat seolah-olah mereka berada di ambang kehilangan nyawa. Sampai-sampai keluarga mereka khawatir dan menelepon Biosperians untuk memeriksa apakah mereka benar-benar baik-baik saja. Kelompok ini merasa seperti berada di kebun binatang manusia dengan turis-turis yang datang dari jauh untuk mengintip ke dalam kandang kaca. Dalam 6 bulan pertama saja, lebih dari 150.000 orang mengunjungi tempat itu. Biosphere 2 akhirnya menjadi lelucon budaya pop, menginspirasi film komedi berjudul Biodome dan beberapa dekade sketsa lucu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berhenti dari eksperimen dan keluar dari pintu depan. Ya, tidak ada satupun dari para pecinta lingkungan yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa hal ini terlalu berat untuk ditangani. Ditambah lagi, mereka semua masih berharap bahwa mereka bisa memecahkan teka-teki membangun bumi nomor 2. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan 7 ton oksigen yang hilang. Oksigen tersebut telah diserap oleh beton. Meskipun terengah-engah sepanjang waktu mungkin tampak seperti tantangan terbesar yang mereka hadapi, para Biosperians mengatakan bahwa belajar bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan tertutup lebih sulit lagi. Sepertinya percobaan itu gagal besar, tetapi kelompok itu belajar banyak pelajaran berharga. Mereka membuktikan bahwa ekosistem tertutup dapat bekerja selama bertahun-tahun.
Mereka berkontribusi pada penelitian tentang restorasi terumbu karang dan peternakan. Mereka menunjukkan bahwa produktivitas tinggi dan daur ulang nutrisi penuh dapat dicapai tanpa bahan kimia beracun. Jika kamu bertanya-tanya, ini bukanlah akhir dari kompleks kaca. Misi kedua di dalam Biosfer 2 berlangsung pada bulan Maret 1994. Sekarang, kamu bisa kembali ke awal video untuk memahami bagaimana hal itu berhasil. Halo penduduk bumi, jika kamu berpikir bahwa kamu istimewa karena tinggal di satu-satunya planet yang bisa dihuni di luar sana, pikirkan lagi deh. Apa yang membuat sebuah planet cocok untuk kehidupan? Ada banyak faktor seperti planet itu sendiri, tetangganya, dan bintang yang diorbitnya. Planet laik huni pada dasarnya adalah planet yang bisa menopang kehidupan dengan berbagai hal seperti akses ke air, sumber energi, dan nutrisi. Bumi misalnya berada di titik manis yang dikenal sebagai zona laik huni, di mana ia bisa memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya. Tapi hanya dengan berada di zona ini tidak berarti sebuah planet bisa dihuni. Faktor-faktor seperti tingkat radiasi yang sangat tinggi bisa membuat sebuah planet tidak bisa dihuni meskipun temperaturnya tepat. Jadi intinya kita butuh air, sesuatu untuk mengorbit, dan seperangkat nutrisi yang berasal dari bahan kimia yang bisa ditemukan di tabel periodik unsur Mendeleev atau makanan ringan yang kamu beli. Lihatlah eksoplanet yang dinamai K218b ini. Istilah eksoplanet tidak berarti bahwa planet ini eksotis. Istilah ini hanya menunjukkan bahwa planet ini terletak di luar tata surya. Sebagian besar planet harus mengorbit sesuatu, kecuali kalau kita berbicara tentang planet-planet nakal yang pada dasarnya adalah benda seukuran planet yang melayang-layang di angkasa tapi tidak mengorbit bintang atau katai coklat. Alih-alih mengorbit matahari, K218b justru mengorbit bintang katai merah bernama K218. Bintang ini bukan bintang biasa yang bisa dilihat dengan mata telanjang di langit malam. Bintang yang satu ini sulit diamati karena kecerlangannya yang rendah. K218b memang planet yang sangat jauh. Planet ini berada pada jarak 28 parsek dari bumi. 1 parsek sama dengan 31 triliun kilometer. Coba deh kamu hitung. Petunjuk, banyak angka nolnya. K218b adalah sub Neptunus yang artinya memiliki radius yang lebih kecil dari Neptunus. Tapi planet ini jauh lebih besar daripada tempat tinggal kita yang sederhana ini. Ukurannya sekitar 2,6 kali jari-jari bumi. Dari segi berat, K218b ini jauh lebih besar dari bumi, sekitar 8 kali lebih masif. Planet ini membutuhkan waktu 33 hari untuk mengelilingi bintang induknya, dan ia menerima cahaya bintang yang sama banyaknya dengan yang diterima bumi dari matahari. Planet ini memiliki intensitas cahaya 1,28 kali lebih besar daripada bumi dan memiliki suhu keseimbangan minus 2 derajat Celcius. Bukan, ini bukan berarti bahwa K218b terasa seperti New York di bulan Januari. Ini hanya memberi kita gambaran tentang suhu teoritis yang ada di sana. Suhu keseimbangan planet pada dasarnya adalah suhu yang akan dimiliki planet jika dia memiliki radiasi yang seimbang. Suhu ini terjadi ketika jumlah panas yang keluar dari planet sama dengan jumlah panas yang masuk. Jarak triliunan mil yang memisahkan kita tidak menjadi masalah bagi teleskop-teleskop canggih seperti teleskop antariksa Kepler yang menemukan planet ini serta teleskop antariksa James Webb yang sedang mempelajari atmosfernya. Pada tahun 2019, para ilmuwan mengumumkan mereka menemukan uap air di atmosfer eksoplanet K218b. Hal ini memicu ketertarikan yang lebih besar pada dunia yang aneh ini. 4 tahun kemudian, teleskop Webb mendeteksi karbon dioksida dan metana yang berputar-putar di udara planet ini. Karbon dioksida pada dasarnya adalah sahabat kita di bumi. Manusia membutuhkannya untuk bernapas dengan baik dan menjaga pH darah kita, dan tanaman juga menyukai zat ini karena membantu mereka membuat oksigen melalui fotosintesis. Jelas kita tidak bisa bertahan hidup tanpanya, begitu juga tanpa metana. Tapi permata kecil ini membuat beberapa ilmuwan semakin bersemangat karena ditemukannya beberapa molekul gas dimetil sulfida di atmosfer.
Pada tahun 2023, para ilmuwan dari University of Cambridge menemukan molekul-molekul berbasis karbon seperti metana dan karbon dioksida di K218b dengan bantuan JWST. Ini bisa berarti kalau eksoplanet ini memiliki atmosfer yang kaya hidrogen serta permukaan yang berair. Ada kemungkinan ada aroma dimetil sulfida atau DMS di dalamnya. Di bumi, zat ini biasanya dikaitkan dengan kehidupan karena biasanya diproduksi oleh fitoplankton di lautan. Fakta bahwa kami menemukan petunjuk adanya DMS di K218b seperti menemukan tiket emas dalam sebatang coklat kosmik. Sekarang itu membuatmu gugup, kan? Mengapa DMS begitu penting? DMS adalah pahlawan super di planet kita yang memainkan peran penting dalam siklus belerang dan bahkan mempengaruhi iklim kita dengan membantu pembentukan awan. Dan menemukan DMS di planet lain bisa jadi pertanda adanya kehidupan yang mirip dengan kehidupan di bumi. Sepertinya planet ini adalah tempat yang menyenangkan dengan suhu yang tidak terlalu panas dan semua nutrisi yang tepat untuk membuat kita tetap hidup. Jadi gimana pendapatmu tentang penampakannya secara keseluruhan? Mungkin planet ini membutuhkan waktu beberapa juta tahun untuk terbentuk, meskipun suhu di bawah tanah mungkin memanas, tapi seharusnya tidak ada perbedaan besar di permukaannya. Beberapa ahli percaya planet ini bisa menjadi rumah bagi lautan air atau lava cair dengan atmosfer yang kaya akan hidrogen menyerupai raksasa gas seperti Uranus atau Neptunus. Yang satu ini tidak terlalu cocok dengan standar bumi karena atmosfer kita sebagian besar terbuat dari nitrogen. Jika ada lautan, kemungkinan besar lautan tersebut berada di bawah lapisan es dan batu yang tebal yang dapat mengacaukan iklim planet ini. Ketika cuaca menjadi sangat panas, batas antara lautan dan langit menjadi kabur. Kita tidak yakin apakah ada lautan cair di K218b dan sulit untuk melihatnya dari jauh. Hanya dengan melihat ukuran dan berat planet ini saja tidak akan memberikan jawaban. Seluruh lautan cair masih simpang siur. Awalnya kita mengira air dalam kondisi superkritis lebih mungkin terjadi, tapi pengamatan baru menunjukkan adanya lautan cair. Gas-gas yang mencurigakan seperti hidrokarbon dan amonia mungkin bergerak dari udara ke dalam air jika memang ada samudra, yang berarti tidak ada batas yang jelas antara langit dan laut. Tapi beberapa ahli mengatakan lautan batu yang meleleh bisa saja melakukan hal yang sama. Yang lain berpendapat pengaturan Neptunus mini yang kaya gas juga bisa menjelaskannya. Teleskop Hubble melakukan pengamatan dan menemukan kalau K218b memiliki atmosfer yang dipenuhi hidrogen. Mereka menduga ada uap air yang juga berada di sana, tapi itu masih menjadi misteri. Rupanya, teleskop antariksa James Webb berhasil mengintip dan melihat kurang dari 0,1% uap air, mungkin karena planet ini memiliki atmosfer yang kering. Adapun amonia hampir tidak ada di dunia yang jauh itu. Metana dan karbon dioksida tampaknya lebih dominan di atmosfer dengan persentase sekitar 1%. Tapi jangan berharap untuk melihat karbon dioksida lain yang ikut meramaikan pesta. Konsentrasinya hanya bisa ditebak pada saat ini. Atmosfer K218b hanyalah sebagian kecil dari massa totalnya, sekitar 6,2%, dan mungkin memiliki atmosfer yang mirip dengan Uranus dan Neptunus. Dari segi kabut tidak banyak yang terjadi dan awan airnya masih menjadi misteri. Awan tersebut mungkin berupa es, meskipun ada kemungkinan juga ada awan air cair. Selain air, atmosfer juga bisa mengandung sejumlah awan amonium klorida, natrium sulfida, kalium klorida, dan seng sulfida, tergantung dari jenis planetnya. Sepertinya keadaan di atmosfer bisa menjadi sedikit lebih panas dengan adanya inversi suhu yang menyebabkan situasi stratosfer. Hari-hari biasa di luar angkasa. Sejauh ini para ilmuwan telah menemukan beberapa model iklim yang mungkin dimiliki planet ini. Sebagai contoh, beberapa dari mereka berpikir bahwa ada suhu yang sama di seluruh planet ini, kecuali jika planet ini berputar sangat cepat dan perbedaan suhu antara kutub dan khatulistiwa sangat kecil. Tapi semua itu hanya spekulasi pada saat ini. Jumlah radiasi yang diterima K218b dari bintangnya mirip dengan yang diterima bumi. Temperatur di planet ini bisa berkisar dari sangat dingin sampai hangat. Apakah planet ini bisa mendukung kehidupan? Tergantung pada atmosfer dan awannya.
Para ilmuwan menduga mikroorganisme dari bumi bisa bertahan hidup di sana, bahkan dengan semua hidrogen. Tapi sulit untuk mengetahui apakah ada kehidupan di K218b karena gas-gas yang biasa kita cari mungkin tidak ada di atmosfernya. Para ilmuwan menduga teleskop antariksa James Webb mungkin bisa mendeteksi berbagai penanda kehidupan di planet tersebut dengan pengamatan yang cukup. Malam ini cerah dan kamu keluar melihat bintang. Bima Sakti sendiri tampak sangat besar. Kamu memeriksa ponselmu dan menemukan bahwa galaksi tempat kamu berada saat ini memiliki lebar 100.000 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, 1 tahun cahaya aja udah jauh banget. Dibutuhkan 4,2 tahun cahaya untuk pergi dari bumi ke Proxima Centauri yang merupakan bintang terdekat dengan planet kita selain matahari. Jadi, 100.000 tahun cahaya itu jauh dari yang bisa dipahami oleh manusia biasa, dan itu baru satu galaksi. Masih banyak lagi galaksi lain di luar sana. Nah, dari data ini, tampaknya sangat tidak mungkin kalau kita adalah satu-satunya bentuk kehidupan yang ada, kan? Tapi kenapa kita belum pernah menemukan bentuk kehidupan lain sejauh ini? Mari kita luruskan satu hal, kehidupan di luar bumi nggak selalu berarti tentang makhluk hijau. Bisa juga berarti mikroorganisme, bakteri, dan tanaman yang dapat ditemukan di planet lain. Sebenarnya ada spektrum besar kemungkinan kehidupan di planet lain, dan dengan mempertimbangkan bahwa ada 50 miliar planet di Bima Sakti, sangat kecil kemungkinannya cuma ada kita di alam semesta yang luas ini. Seperti apa kehidupan di planet lain? Inilah yang telah kita cari tahu selama bertahun-tahun. Yuk coba pikirkan bareng-bareng. Sebuah planet mungkin tidak memiliki kehidupan saat ini, tapi bisa jadi planet itu memiliki jejak-jejak bahan organik atau fosil yang berarti ada makhluk hidup yang pernah hidup di sana. Bisa juga ada planet di luar sana yang memiliki kehidupan dengan biokimia kompleks yang berarti planet itu bisa memiliki fauna seperti yang kita miliki di bumi, meski mungkin nggak sama. NASA menciptakan ilmu khusus yang didedikasikan untuk mempelajari bentuk-bentuk kehidupan di luar bumi. Ilmu ini disebut astrobiologi. Sejak badan antariksa ini didirikan pada tahun 1958, tidak butuh waktu lama untuk memulai mencari kehidupan di luar bumi. Mereka segera menyusun rencana aksi. Pertama, mereka perlu memahami bagaimana kehidupan di bumi terbentuk, dan kedua, bagaimana kehidupan bisa terbentuk di planet lain. Kali pertama NASA mencoba mencari kehidupan di luar angkasa adalah pada tahun 1976. Pendarat Viking meluncur ke luar angkasa menuju Mars dan ada harapan besar bahwa manusia akan menemukan bukti pertama adanya kehidupan di luar bumi. Sayangnya pendarat itu kembali dengan gambar-gambar planet yang tampak tandus dan suram, dan para ilmuwan sangat kecewa. Kesimpulan ilmiah mengenai apakah kehidupan bisa dideteksi di sana masih membingungkan. Tapi kamu harus tahu apa yang kamu cari untuk bisa menemukannya, kan? Kegagalan misi Viking telah memicu perdebatan hangat di antara para ilmuwan NASA untuk mendefinisikan apa arti kehidupan yang sebenarnya. Dan itu juga menarik perhatian mereka pada sebuah detail kecil tapi sangat penting. Wahana antariksa yang berangkat dari bumi biasanya mengangkut mikroorganisme dan bakteri secara nggak sengaja karena bakteri-bakteri tersebut menempel pada wahana itu. Ternyata bakteri-bakteri ini bisa mencemari sampel yang diambil para ilmuwan, jadi mereka perlu mempertimbangkan hal ini. Semua ini membuat ekspedisi Mars mundur dari rencana jangka pendek NASA. Muncullah pertanyaan baru yang menjadi prioritas utama. Apa saja jenis dan tahapan kehidupan yang bisa diidentifikasi oleh program antariksa? Para ilmuwan mungkin pernah menemukan kehidupan di planet lain, tapi mereka tidak bisa mengidentifikasinya sebagai kehidupan. Itulah sebabnya NASA mulai mempelajari planet kita sendiri dengan lebih baik. Mereka mempelajari segalanya, mulai dari bentuk kehidupan purba yang hidup miliaran tahun lalu, hingga makhluk hidup yang berkeliaran di planet kita saat ini. Mereka paham bahwa pencarian harus dilakukan ke dalam dan juga keluar. Mari kita lihat perkembangan kehidupan di bumi sejak awal. Bayangkan bahwa perkembangan ini diwakili sebagai sebuah tangga, dan setiap tahap perkembangannya adalah anak tangga yang lebih besar. Pertama, kita akan melihat kimia dasar, sebuah elemen kimia lepas seperti yang kita lihat dalam tabel periodik.
Namun, elemen ini perlu menyusun dirinya sendiri ke struktur yang lebih kompleks untuk dapat mereplikasi diri, berubah, dan berevolusi. Hal ini akan terjadi pada anak tangga kedua, di mana kita mulai melihat pembentukan organisme mikroskopis. Di anak tangga ketiga, sel-sel ini bergabung menjadi makhluk multiseluler yang memungkinkan adanya kompleksitas dan variasi yang lebih banyak. Anak tangga di atas menghasilkan spesies yang dapat berevolusi dengan otak besar, memungkinkan penggunaan alat, budaya, dan pengetahuan bersama. Disitulah manusia berada. Melihat tangga ini, orang mungkin bertanya, jadi apa yang dibutuhkan organisme multiseluler untuk berevolusi menjadi manusia yang sempurna? Inilah yang disebut dengan filter besar. Ini adalah lompatan evolusi besar yang membutuhkan banyak usaha dan kondisi lingkungan yang sempurna untuk mewujudkannya. Dan mengingat bahwa kita belum pernah mendengar tentang peradaban lain di luar sana, mungkin cuma kita yang mampu melakukan lompatan ini. Lagi pula, seberapa besar kemungkinan kita bisa menemukan kehidupan di luar bumi yang mirip dengan kita? Hal ini bergantung pada seberapa banyak planet yang ada di luar sana di zona Goldilocks bintangnya, yaitu area di sekeliling bintang di mana air bisa berwujud cair. Dan karena bintang-bintang ini memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk, maka zona ini berbeda bagi setiap sistem bintang. Tapi itu bukan satu-satunya kriteria yang kita tahu untuk bisa mengetahui adanya kehidupan. Kita biasanya mencari 3 hal untuk mendeteksi kehidupan: air dalam bentuk cair, metana, dan oksigen. Air memungkinkan komponen-komponen kimiawi bercampur dan bergabung membentuk makhluk multiseluler. Metana dihasilkan dari proses penguraian yang dilakukan oleh bakteri, dan oksigen adalah produk sampingan dari respirasi tanaman. Ini adalah beberapa tanda yang diprogram untuk dicari oleh teleskop James Webb. Teleskop James Webb memiliki tujuan ambisius yang dapat merevolusi ilmu pengetahuan antariksa. Prioritas utamanya adalah mendeteksi bentuk-bentuk kehidupan dengan mempelajari galaksi-galaksi kecil yang mengorbit Bima Sakti. Teleskop ini juga akan mencari bintang-bintang tertua di alam semesta dan mencoba mengumpulkan data tentang asal-usul alam semesta itu sendiri. Luar biasa ya! NASA bertaruh pada 2 variabel dengan teleskop baru ini. Pemindaian menyeluruh terhadap apa yang disebut eksoplanet alias planet dari luar tata surya, dan pencarian ekstremofil, jenis kehidupan yang menyukai lingkungan ekstrem. Ekstremofil pertama kali ditemukan di bumi pada tahun 1960-an, ditemukan di dasar laut di dekat Kepulauan Galapagos. Para ilmuwan menemukan mikroorganisme yang hidup di dekat ventilasi hidrotermal yang tersebar di dasar laut di bagian dunia tersebut. Berkembang pesat di tempat-tempat seperti ini dengan suhu ekstrem lebih dari 370 derajat Celcius membutuhkan ketangguhan yang serius. Bayangin aja panasnya. Penemuan ini merupakan titik balik bagi bidang astrobiologi karena para ilmuwan memahami bahwa kehidupan bisa bertahan dalam kondisi yang sangat keras, mirip dengan atmosfer yang ada di beberapa eksoplanet. Tapi kehidupan mungkin saja muncul di lingkungan kita sendiri kalau kita cukup beruntung. Dipandu oleh moto ikuti air mengalir, NASA meluncurkan 2 misi penting di dalam tata surya kita yang dapat berkontribusi besar dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Kamu ingat Jupiter kan? Planet gas raksasa yang punya bulan bernama Europa. Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan kalau Europa memiliki lautan yang tersembunyi di balik lapisan kerak es. Dan masih ada lagi, menurut penelitian, air di Europa itu asin sama seperti air yang ada di bumi. Europa adalah pesaing besar untuk mendeteksi kehidupan, tapi misi Europa Clipper tidak bertujuan untuk mengidentifikasi hal ini. Sebaliknya, Europa Clipper akan mengorbit bulan itu dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kondisi atmosfernya. Misi lain yang juga akan mengorbit bulan adalah Dragonfly, sebuah octocopter yang akan menjelajahi bulan Saturnus, Titan. Peluncurannya diprogram untuk tahun 2027 dan baru akan tiba di orbit Titan sekitar tahun 2034. Wahana ini akan mengambil sampel dan memeriksa serangkaian lokasi yang menjanjikan di sekitar bulan es Saturnus, dan siapa tahu bisa menemukan informasi baru mengenai kehidupan ekstraterestrial. Kita lihat aja bagaimana nanti, tapi menurutku sih kita udah selangkah lagi menuju penemuan besar.
Tidak ada yang akan mendengar tangisanmu di luar angkasa. Kira-kira seperti itulah kita semua pernah mendengar ungkapan menakutkan ini. Dan itu memang benar. Sebagian besar wilayah antariksa terdiri dari kehampaan raksasa. Ada banyak sekali ruang di luar angkasa, tapi ini bukan berarti tidak ada suara di luar angkasa. Malahan ada banyak suara dan beberapa di antaranya bahkan bisa membuatmu gemetar. Yuk kita simak suara-suara luar angkasa paling menakutkan. Oke, pertama-tama bagaimana sih suara kosmik bisa terekam? Suara hanyalah getaran molekul saat berteriak, molekul-molekul saling mendorong dengan keras hingga mencapai telinga orang yang kamu teriaki. Kemudian getaran ini dikirim ke otak dan kita mengartikannya sebagai sesuatu yang mungkin membuatmu perlu meminta maaf. Dengan kata lain, untuk mendengar sesuatu kita butuh molekul. Dan disitulah masalahnya, tidak ada satupun molekul di luar angkasa. Seluruh alam semesta hampir sepenuhnya terdiri dari ruang vakum, bukan vakum cleaner, tapi kehampaan mutlak. Meski begitu, para ilmuwan NASA masih bisa merekam suara luar angkasa. Kok bisa? Begini, ada beberapa jenis gelombang yang tidak peduli dengan molekul. Kita manusia biasa tidak bisa merasakannya tanpa alat khusus. Gelombang ini meliputi gelombang radio. Kita memerlukan radio atau alat lain untuk mendengarnya, dan itulah yang dilakukan oleh satelit-satelit NASA. Mereka menangkap berbagai gelombang radio. Berkat bantuan satelit-satelit ini, kita bisa tahu betapa berbedanya suara benda-benda langit. Satelit-satelit ini merekam berbagai macam gelombang, fluktuasi plasma, medan magnet, dan hal-hal lainnya. Kemudian para ilmuwan NASA mengubah semua itu menjadi rekaman audio biasa. Dan beberapa di antaranya terdengar lumayan menakutkan. Kita ambil contoh medan magnet. Medan magnet mengelilingi planet kita seperti perisai tak kasat mata, melindungi kita dari segala hal buruk seperti radiasi atau angin surya. Pada saat yang sama, kita tidak bisa melihatnya, merasakannya, atau mendengarnya. Ups, untuk yang terakhir sudah tidak berlaku lagi ya. Para ilmuwan dari Technical University of Denmark mengambil gelombang magnetik yang direkam oleh satelit ESA Swarm dan mengubahnya menjadi bentuk audio dan mendapatkan hasil yang cukup menyeramkan. Jujur aja, ini lebih mirip entitas menakutkan yang menguntitmu di tengah malam. Kalau kamu ingat peta medan magnet bumi, suaranya akan terasa seperti laba-laba yang merayap di dekatmu. Duh, dan ini bukan suara aneh pertama yang berhasil direkam di bumi. Baru-baru ini kita menangkap emisi radio aneh lain dari luar angkasa. Para ilmuwan mendeteksi bahwa sinyal yang berulang-ulang itu berasal dari suatu tempat yang sangat jauh, miliaran tahun cahaya dari bumi. Ledakan radio cepat seperti itu biasanya berlangsung tidak lebih dari beberapa milidetik, tapi yang satu ini unik. Ledakan ini berlangsung sekitar 3 detik. Artinya ribuan kali lebih lama dari biasanya. Dan pada saat yang sama, sinyalnya sangat presisi sampai-sampai para ilmuwan membandingkannya dengan detak jantung. Para ilmuwan percaya sinyal ini disebabkan oleh pulsar atau bintang neutron. Dulu Nikola Tesla pernah menangkap hal serupa, tapi sayangnya pada masa ini kita belum tahu tentang hal-hal seperti pulsar. Jadi Tesla yakin bahwa dia telah menerima pesan dari makhluk luar angkasa. Sayang sekali kebenarannya ternyata jauh lebih membosankan. Yuk kita beralih dari bumi ke bulan. Pada tahun 1969, para astronot misi Apollo 10, pesawat antariksa yang melakukan uji coba terakhir ke bulan, terbang melintasi permukaan bulan. Dan kemudian mereka menangkap sinyal-sinyal aneh yang berasal dari sisi gelap bulan. Sisi itu tidak pernah kita lihat karena bulan terkunci pasang surut terhadap bumi. Suara itu sangat aneh sehingga para astronot tidak yakin apakah mereka harus melaporkannya kepada NASA. Mereka takut tidak akan ditanggapi serius dan bahkan mungkin tidak diizinkan untuk ikut dalam misi luar angkasa berikutnya. Seperti inilah suaranya. Tapi menurut NASA, itu sama sekali bukan musik luar angkasa yang menyeramkan. Itu mungkin hanya gelombang radio yang saling mempengaruhi satu sama lain karena jaraknya yang berdekatan. Tapi para astronot yang pertama mendengarnya mungkin merasa sedikit ngeri.
kita lanjut ke planet lain. 40 tahun lalu, para ilmuwan secara aktif menjelajahi permukaan Venus. Mereka mengirim sebanyak 10 wahana tanpa awak ke sana yang diharapkan bisa menangkap rekaman audio dan video dari permukaannya. Sekarang kita tahu seperti apa suara Venus yang dapat dengan mudah menghancurkan kita jika kita mendekatinya. Mengerikan. Dan itu bukan hal yang mengejutkan dari planet paling berbahaya di tata surya ini. Sayangnya, Venus bahkan lebih toksik daripada rata-rata pengguna Twitter. Jadi wahana ini tidak bertahan lama. Wahana-wahana itu tiba dengan heroik di planet ini dan langsung rusak. Berikutnya adalah Jupiter. Raksasa luar angkasa yang 11 kali lebih besar dari bumi ini selalu berhasil menakuti kita. Salah satu wahana tanpa awak milik NASA, Juno, terbang mengelilingi Jupiter setiap beberapa minggu sekali. Wahana ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu sekitar 209.000 km per jam. Suatu ketika, Juno menangkap salah satu sinyal tak kasat mata terkuat yang pernah ditemuinya. Ini adalah titik di mana angin surya yang dahsyat bertabrakan dengan medan magnet Jupiter. Suara itu terdengar seperti dentuman kosmik. Suara aslinya berdurasi 2 jam, tapi diringkas menjadi beberapa detik. Suara itu terdengar mirip deburan ombak yang menghantam batu karang. Tapi ngerinya, Jupiter sampai kehilangan salah satu bulan kecilnya, yaitu Ganymede. Pada tahun 2021, wahana antariksa Galileo terbang melewati Ganymede dan selama penerbangannya, Galileo mendapat rekaman yang agak aneh. Suara itu adalah radiasi satelit dan tidak jelas apakah suara itu terdengar seperti hari yang cerah dan nyaman di hutan atau ribuan kelelawar yang menunggumu di malam hari. Berikutnya adalah Saturnus. Sinyal ini ditangkap oleh stasiun antar planet otomatis Cassini-Huygens yang diluncurkan ke luar angkasa pada tahun 1997. Ketika terbang melewati Saturnus, Cassini merekam suara yang cukup menakutkan. Jeritan ribuan jiwa yang menakutkan ini sebenarnya hanyalah gelombang radio. Gelombang ini tidak jauh berbeda dengan yang dipancarkan aurora di bumi. Sesaat kemudian Cassini menerima rekaman lain, yaitu suara petir dan badai petir di Saturnus. Suaranya cukup menarik. Lebih mirip letupan popcorn atau suara mesin pencacah Geiger kan? Tapi ini dikarenakan sambaran petir ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Beralih dari tata surya ke ruang antar bintang, Voyager 1 yang terkenal diluncurkan pada tahun 1977 dan terus mengirim data kepada kita bahkan 40 tahun setelah peluncurannya. Pada tahun 2012, Voyager 1 meninggalkan tata surya dan memasuki ruang antar bintang. Dan ketika meninggalkan rumahnya, Voyager 1 mendeteksi suara gelombang plasma. Rekaman aslinya berdurasi 7 bulan, tapi untungnya para ilmuwan merasa kasihan kepada kita dan menguranginya menjadi 12 detik. Ini nggak terlalu menyeramkan, tapi tetap saja agak meresahkan. Meskipun sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan kengerian Saturnus, mari kita akhiri bahasan ini dengan salah satu objek paling menakutkan di alam semesta, yaitu lubang hitam. Suara ini direkam oleh teleskop antariksa Chandra. Saat mempelajari gugusan galaksi di rasi bintang Perseus, ilmuwan menemukan sesuatu yang aneh. Ada gerakan bergelombang yang muncul dari pusat gugusan. Gerakan itu menyebar ke segala arah seperti lingkaran-lingkaran di atas air. Para ilmuwan menduga ini disebabkan oleh lubang hitam supermasif. Masalahnya, lubang hitam tidak selalu melahap objek-objek angkasa sampai habis. Terkadang mereka memuntahkannya dan hal ini menyebabkan getaran gas yang bisa kita ubah menjadi rekaman audio. Yang menarik, osilasi setiap gelombang tersebut berlangsung selama 10 juta tahun. Kamu mendengarkan rekaman yang sangat dipercepat. Para ilmuwan sudah mengurangi jeda antar osilasi sekitar 144 kuadriliun kali. Yuk kita dengerin. Ini mungkin suara paling menyeramkan dari semuanya. Tidak terlalu keras atau bising, tapi ada sesuatu yang mencekam dan meresahkan.
Demikianlah suara-suara luar angkasa paling menakutkan yang berhasil ditangkap NASA. Sejujurnya, sebagian besar dari suara-suara itu terdengar menyeramkan karena merupakan gelombang radio. Tapi seru juga ya kalau sesekali kita merasakan ngeri. Baru-baru ini para astronom menemukan 3 planet bumi super yang berpotensi mengorbit bintang Katai Oranye yang jaraknya cukup dekat. Istilah bumi super digunakan untuk menggambarkan planet di luar tata surya yang masanya lebih besar daripada massa bumi, tapi masanya di bawah massa planet es raksasa di tata surya, Uranus dan Neptunus. Sweta Dalal dari University of Exeter menemukan bahwa planet-planet tersebut mengorbit bintang HD 48498 yang jaraknya sekitar 55 tahun cahaya dari bumi. Planet-planet tersebut mengitari bintangnya masing-masing dalam waktu 7, 38, dan 151 hari bumi. Studi menjelaskan temuan ini muncul di jurnal MNRAS pada tanggal 24 Juni 2024. Yang paling keren, kandidat eksoplanet terluar ini mengorbit di zona Lake Huni bintang induknya. Kondisi di sana mungkin cukup nyaman untuk keberadaan air dalam wujud cair di permukaan tanpa mendidih atau membeku. Daerah Lake Huni di sekeliling bintang juga dikenal sebagai zona Goldilocks dan diyakini ideal untuk mendukung kehidupan. Alasan lain kenapa penemuan ini sangat penting adalah karena bintang induk Oranye itu mirip matahari. Tapi karena bintang ini Katai Oranye, maka radiasi yang dipancarkannya lebih sedikit daripada bintang Katai Kuning. Bintang ini juga merupakan sistem planet terdekat yang memiliki planet bumi super di zona Lake Huni bintang serupa matahari. Penemuan ini bisa membantu kita melangkah maju dalam pencarian planet Lake Huni di sekitar bintang serupa matahari. Siapa tahu planet ini akan menjadi rumah baru kita suatu hari nanti. Bumi superpotensial ini terdeteksi berkat program pencarian planet terbaru, HARPS N. Selama 1 dekade, tim yang terlibat dalam penelitian ini telah mengumpulkan hampir 190 pengukuran presisi tinggi dengan menggunakan peralatan khusus. Dengan menganalisa spektrum cahaya yang datang dari sebuah bintang, para astronom bisa mengetahui apakah bintang tersebut bergerak ke arah kita yang dikenal dengan nama blue shift atau menjauhi kita yang disebut red shift. Dan untuk memastikan bahwa temuan mereka benar, tim menggunakan berbagai metode dan analisis komparatif. Semuanya mengukuhkan kesimpulan mereka. Memang ada 3 kandidat planet dengan massa minimum berkisar antara 5 sampai 11 kali massa planet tempat tinggal kita. Tim juga meyakini kalau kedekatan jarak dengan bintang dan orbit planet terluar yang menguntungkan membuat sistem ini jadi target yang tepat untuk penelitian di masa depan. Semoga saja penelitian lebih lanjut akan membuka pintu baru bagi pemahaman kita akan sistem keplanetan dan potensi kehidupan di luar tata surya. Para ilmuwan telah menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet, planet di luar tata surya, sejak planet pertama yang dikonfirmasi mengorbit bintang serupa matahari pada tahun 1995. Untuk menemukan planet-planet jauh tersebut, para astronom menggunakan peralatan yang berbeda, seperti teleskop ruang angkasa Kepler milik NASA yang diluncurkan pada tahun 2009 yang memiliki misi untuk menemukan sebanyak mungkin planet serupa bumi yang berada di galaksi Bima Sakti. Tapi ini bukan satu-satunya instrumen yang digunakan untuk mencari eksoplanet. Nah, sekarang mari kita lihat planet-planet yang paling menarik dan menjanjikan. Gliese 667cc hanya berjarak 22 tahun cahaya dari bumi. Meskipun tampak dekat, jaraknya masih sekitar 206 triliun kilometer dari kita. Massa planet ini sekitar 3,8 massa bumi dan menyelesaikan satu orbit mengelilingi bintang induknya dalam waktu 28 hari. Dengan kata lain, 1 tahun di planet mirip bumi itu 13 kali lebih singkat daripada 1 tahun di bumi. Untungnya, bintang tersebut merupakan bintang Katai merah yang dingin, jadi kemungkinan besar eksoplanet tersebut berada di zona Lake Huni. Tapi masih ada kemungkinan planet ini akan terpanggang secara teratur oleh flare yang berasal dari bintang induknya. Tentu saja hal ini tidak menyenangkan. Kepler 22b berada lebih jauh dari planet sebelumnya, yaitu lebih dari 600 tahun cahaya dari bumi. Ini merupakan planet Kepler pertama yang ditemukan di zona Lake Huni bintang induknya. Planet ini lebih besar dari bumi, sekitar 2,4 kali ukuran bumi. Sayangnya, kita masih belum tahu apakah planet ini berbatu, cair, atau gas.
Orbit Kepler 22b mirip dengan orbit bumi. Planet ini membutuhkan waktu 209 hari untuk mengitari bintang kelas G, bintang yang mirip matahari. Tapi bintang ini lebih kecil dan lebih dingin daripada bintang kita. Satu lagi planet Kepler, kali ini planet Kepler 69c. Planet ini berada pada jarak 2700 tahun cahaya dari bumi. Planet ini juga hampir 70% lebih besar dari bumi. Para peneliti tidak tahu apa-apa tentang komposisinya, tapi mereka menemukan bahwa planet ini membutuhkan waktu 242 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit. Hal ini membuat posisinya dalam sistem tata surya seperti Venus di tata surya. Di saat yang sama, planet ini mungkin lebih ramah daripada Venus, karena bintang induknya tidak terlalu bercahaya, yaitu 80% dari matahari. TOI 733b adalah planet yang baru saja kita kenal. Ia ditemukan pada tahun 2023. Planet ini berada di luar sana, berjarak 245 tahun cahaya dari bumi, dan hanya membutuhkan waktu 4,9 hari bumi untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi bintangnya. Tapi hal yang paling menarik dari planet ini adalah kemungkinan adanya lautan yang sangat luas. Menurut para ilmuwan, planet ini kemungkinan besar diselimuti oleh air. Apakah itu berarti ada kehidupan di bumi super ini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. GJ 1214b terletak 40 tahun cahaya dari bumi. Planet ini merupakan bumi super, berdiameter hampir 3 kali lebih besar dan 8 kali lebih berat dari bumi kita. Planet ini mengorbit bintang katai merahnya lebih cepat dari kecepatan kalian menonton serial favorit kalian, menyelesaikan satu putaran penuh setiap 38 jam. Tapi bukan hanya ukuran atau orbitnya saja yang membuat planet ini luar biasa. Di sana cukup panas, dengan suhu yang bisa mencapai 232 derajat Celcius. Tapi yang paling keren adalah planet ini hampir tenggelam dalam air. Suhu yang mendesis dan tekanan yang sangat tinggi di JJ 1214b menciptakan beberapa material dingin seperti es panas dan air superfluid. Superfluiditas adalah sesuatu yang terjadi pada helium cair ketika ia hampir sedingin mungkin. Di bumi, air benar-benar tidak bisa menjadi superfluida karena air membutuhkan suhu yang sangat rendah dan tekanan di luar batas untuk melakukan trik itu. Tetap saja superfluid tidak begitu berguna, bahkan jika kamu mencobanya, kamu hanya akan mengalami dehidrasi. Planet superbumi yang paling dekat dengan kita ditemukan pada tahun 2016 dan dinamai Proxima Centauri b. Planet ini hanya berjarak 4 tahun cahaya dari bumi dan memiliki massa yang sangat mirip dengan bumi. 1 tahun di Proxima Centauri b sangat singkat. Planet ini hanya membutuhkan 11,2 hari untuk mengelilingi bintang pusatnya. Para ilmuwan menemukan dunia ini setelah melihat bintang induknya sedikit bergoyang-goyang. Mereka tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi di sana sampai mereka menyadari bahwa gravitasi Proxima Centauri b mungkin menghasilkan tarikan, dan tarikan tersebut yang menyebabkan goyangan. Meskipun berada di zona light huni bintang induknya, Proxima Centauri, eksoplanet ini terpapar radiasi ultraviolet yang sangat kuat. Semua itu terjadi karena jaraknya yang sangat dekat dengan bintang induknya. Selain itu, tidak ada satupun teleskop yang saat ini bekerja dan menjelajahi eksoplanet yang diposisikan dengan cukup baik untuk menangkap cahaya dari atmosfer bumi super. Banyak hal yang masih menjadi misteri bagi kita, meskipun kita berbicara tentang planet yang dekat. Planet bumi super TOI 715b mengorbit bintang katai merah, bintang yang lebih kecil dan lebih dingin dari matahari. Saat ini bintang-bintang seperti itu masih menjadi kandidat utama untuk menemukan planet like huni yang mengitari bintang tersebut. Planet batuan mini itu memiliki orbit yang jauh lebih dekat daripada planet yang mengitari bintang seperti matahari. Karena katai merah itu kecil dan dingin, planet-planet itu tidak memiliki risiko apapun ketika mengitari bintang lebih dekat. Para ahli mengatakan bahwa TOI 715b mungkin pernah memiliki atmosfer yang lebih tebal daripada atmosfer Neptunus. Dan saat ini planet ini mungkin sedang berada dalam masa transisi di mana ia kehilangan atmosfernya. Untuk memastikan dugaan ini, para ilmuwan perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan mungkin akhirnya mereka bisa mengetahui apakah planet ini merupakan planet berair dan memiliki permukaan.